Infinix nggak berhenti-berhentinya nih bikin gebrakan. Kali ini mereka meluncurkan sebuah tablet gaming. SoC-nya pakai Snapdragon 888, kelas flagship nih. RAM-nya 8GB, storage 256GB UFS 3.1, layarnya lega di 13 inci, refresh rate-nya 144Hz. Udah asik nih buat main game. Punya baterai besar di 10.000 mAh, walaupun baterainya besar tapi bodinya tipis di 6,5 mm. Speakernya juga nggak main-main nih. Punya 8 speaker stereo 3D sound dengan dukungan DTS audio. Nggak cuma asik buat main game, tablet ini juga bisa buat produktivitas berkat dukungan keyboard dan stylusnya yang sudah termasuk dalam paket penjualan. Serius deh, tablet yang satu ini seru banget. Jadi langsung aja simak review kami kali ini. Infinix Xpad GT. Ini adalah tablet gaming pertama dari Infinix yang tentunya diperuntukkan untuk gaming. Namanya juga GT ya. Tagline-nya aja, gaming beast, hype abis. Tapi apakah tablet ini cuma ngandelin performa doang? Mari kita bahas tablet ini mulai dari paket penjualannya dulu. Di paket penjualannya pertama ada unit Infinix Xpad GT, protective case berbahan vegan leather, lalu ada charger 33 watt, jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya. Lalu ada kabel USB A to C, lalu ada headset kabel dengan konektor USB-C. Ada konverter USB-C to headphone jack 3,5 mm dan ada paket dokumen. Nah, menariknya, kita juga mendapatkan keyboard case dan juga stylus dalam paket penjualannya. Jadi untuk paket penjualannya termasuk yang lengkap ya. Nggak perlu beli aksesoris terpisah di sini. Dari segi desain, tablet ini mengusung desain metal unibody yang memberikan kesan mewah saat digenggam. Karena tablet ini menggunakan bodi berbahan metal, jadi kalau jatuh atau terbentur bisa berpotensi penyok. Jadi mesti ekstra hati-hati. Tapi dari sisi positifnya, dengan bodi berbahan metal seperti ini, seharusnya penyebaran suhunya bisa lebih baik ketimbang material yang lain. Di sini juga terdapat ornamen ala-ala mecha design di area punggung hingga modul kamera belakang yang menguatkan kesan gaming di tablet ini. Tapi ornamen mecha atau mekanya ini tuh tidak terlalu banyak sehingga nggak menimbulkan kesan yang terlalu ramai saat dipandang. Untuk dimensinya lebar 291,7 mm, tingginya 191,1 mm dan tebalnya di 6,5 mm. Jadi ini cukup tipis ya, mengingat ukuran bodinya dan kapasitas baterainya yang cukup besar. Nah, untuk bobotnya gimana? Kalau hanya tabletnya doang itu 654 gram. Kalau tablet plus protective case-nya itu 990 gram. Kalau tablet plus keyboard case itu di 1117 gram. Nah, kalau paket lengkapnya sama stylus-stylusnya itu di 1125 gram. Untuk warna, ini hanya ada satu pilihan, yaitu Stella Grey seperti yang kami uji ini. Sekarang kita lihat apa yang ada di sekeliling bodi tablet ini. Dengan tablet diposisikan horizontal seperti ini ya. Jadi penggunaannya secara horizontal karena kamera selfie-nya ada di posisi atas ini. Di sisi kanan ada dua grill speaker dan port USB 3 Type-C. Ya, kalian nggak salah denger ya. Ini udah pakai USB 3 di sini, jarang banget ada yang punya. Di sisi atas ada tombol volume, ada dua mikrofon. Di sisi atas ini juga bisa dipakai untuk tempat dudukan stylus, jadi ada magnetnya di situ. Untuk magnetnya sendiri cukup kuat ya, jadinya stylus gak gampang jatuh. Tapi ini hanya untuk tempat naruh stylusnya aja, bukan untuk ngecas stylusnya. Di sisi kirinya ada tombol power dan juga ada dua grill speaker. Dan di sisi bawahnya itu kosong. Meski terlihat hanya ada 4 lubang speaker, tablet ini ternyata punya 8 speaker yang Infinix sebut dengan 3D sound system. Speakernya ini didukung pemrosesan audio dari DTS, kualitas audionya tergolong sangat baik untuk kelas harganya terutama ya. Staging cukup bagus dengan bass yang terasa mendentum saat diuji. Treble dan mid masih terdengar cukup baik walau separasi masih kurang rapi sedikit menurut kami. Kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 13 inci IPS beresolusi 2880 x 1840 pixel. Untuk refresh rate-nya itu bisa diatur dari 60, 120, dan 144 Hz. Sayangnya, tidak ada opsi auto refresh rate di sini. Jadi memang kita harus atur refresh rate-nya sesuai kebutuhan. Saat dicoba di home screen, refresh rate tidak turun ke 60 Hz. Tapi saat membuka aplikasi tertentu, refresh rate bisa turun ke 60 Hz saat tidak ada input sentuhan maupun aktivitas yang terjadi di dalam layar. Untuk brightness diklaim mencapai 700 nits. Saat kami uji, layar tablet ini bisa mencapai sekitar 610 nits, baik di brightness maksimal maupun simulasi outdoor. Ini sedikit di bawah klaim Infinix, tapi untuk sebuah tablet, ini sudah tergolong bagus. Untuk color gamutnya sendiri ketika diuji, layar ini memiliki gamut coverage di 95,9% sRGB dan gamut volume di 100,1% sRGB. Tidak ada mode warna lain di tablet ini, jadi kita menguji layarnya apa adanya aja. Infinix mengklaim tablet ini punya touch sampling rate di 240 Hz. Selama kami pakai sih, kami tidak menemukan kendala saat beraktivitas di layarnya. Untuk layar tablet ini juga sudah ada perlindungannya, yaitu Corning Gorilla Glass 3. Untuk bezel layar, tablet ini sudah tipis dan simetris di keempat sisinya, nggak ada masalah lah. Lanjut di bagian bezel tengah atas, terdapat kamera depan atau kamera selfie di sini. Resolusinya 9 megapiksel, f2.2 fixed focus. Perekaman videonya up to Full HD 30 fps. Sekarang kita beralih ke sisi belakang. Ada kamera utamanya di sini, yaitu kamera 13 megapiksel, f2.0 dan yang ini autofocus.
Kamera ini ditemani dengan LED flash, dan untuk perekaman videonya sendiri up to Full HD 30 fps juga. Di bagian punggung tablet ini juga terdapat 3 buah pogo pin untuk menyambungkan tablet ini dengan keyboard covernya. Oke, sekarang kita ke spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer. Ya, sebelum kalian komentar, "Bang, itu kan SoC gagal bang, suhunya pasti panas." Bentar dulu. Infinix mengklaim kalau tablet ini memakai sistem vapor chamber yang teoritis bisa menyebarkan suhu dari SoC ke seluruh bodi tabletnya, sehingga suhu tablet ini bisa terkendali. Jangan langsung menyimpulkan sebelum kita uji. Jadi nanti kita lihat aja pengujiannya seperti apa. Apakah benar masih panas? Apakah benar masih boros? Kita lihat nanti. Untuk RAM-nya sendiri 8GB LPDDR5, storage-nya 256GB UFS 3.1. Nggak ada dukungan microSD di sini, jadi tidak ada opsi untuk memperluas kapasitas penyimpanan. Untuk baterainya sendiri dia 10.000 mAh dan mendukung charging 33 watt dan bisa reverse charging sampai 10 watt. Untuk sensor ada beberapa ya, seperti accelerometer dan light sensor. Untuk yang lainnya sayangnya belum tersedia. Untuk konektivitas, ini adalah tablet Wi-Fi only, jadi tidak mendukung seluler di sini. Untuk Wi-Fi-nya sendiri dipakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.3, dan dia sudah pakai USB 3 Type-C dengan dukungan OTG. Dan menariknya lagi, port USB ini bisa dipakai untuk display out via USB-C. Wah, tablet mana lagi yang bisa? Nggak banyak loh yang bisa seperti ini di kelas harganya terutama. Untuk sistem keamanan, di sini nggak ada keamanan biometrik ya. Jadi tablet ini hanya dikunci dengan swipe, PIN, pola, atau password. Untuk OS dia menggunakan Android 14 dengan tampilan standar Android, bukan XOS di sini. Sayangnya saat video ini dibuat, belum ada info mengenai update software seperti apa. Kami sudah tanyakan ke pihak Infinix, atau kalau misalnya sampai video ini jadi belum ada juga, mungkin kami akan update di deskripsi ntar. OS-nya sendiri punya tampilan yang bersih ya, dan ini karena pakai OS standar, jadi tablet ini minim bloatware, tapi minim fitur juga. Bukan berarti nggak ada fitur sama sekali ya. Di sini ada fitur AI kok, seperti Volax misalnya, yang bisa dipakai sebagai chatbot atau voice assistant. Lalu untuk Gemini gimana? Tentunya bisa juga di sini. Oke, sekarang mari kita bahas Xpad GT Keyboard dan X Pencil-nya. Ini merupakan stylus dan juga keyboard case-nya yang termasuk dalam paket penjualannya tadi. Keyboardnya ini memiliki sistem magnetik yang sangat kuat sehingga tablet dapat menempel ke keyboard dengan baik. Untuk kenyamanan mengetik, keyboard ini punya ukuran tombol yang kurang lebih mirip dengan keyboard laptop 14 inci pada umumnya. Dan secara mengejutkan, travel distance dari keyboard ini cukup dalam ya, yang membuat pengalaman mengetiknya cukup nyaman. Sementara untuk touchpad, posisinya cenderung center to body. Jadi tangan masih bisa menyentuh area touchpad saat mengetik. Dari pengalaman kami, saat mengetik ketika telapak tangan kita tidak sengaja menyentuh area touchpad, kursornya nggak bergerak ternyata. Jadi sepertinya touchpad ini sudah punya mekanisme palm ejection. Beralih ke X Pencil-nya, ini pensilnya sendiri warna putih ya. Ukurannya terbilang pas dengan tablet ketika dipasang di tempatnya. Stylus ini dapat diisi dayanya melalui port USB-C. Untuk charging dengan magnetik sayangnya belum bisa. X Pencil ini sudah mendukung pressure level, jadi kita bisa mengatur ketebalan garis saat menggambar. Untuk detailnya sayangnya kami belum dapat ya, untuk pressure levelnya tepatnya berapa. Ya paling nggak untuk kebutuhan menggambar sudah cukup nyaman dan minim delay. Sebagai catatan, X Pencil ini tidak dapat bekerja saat refresh rate layar diatur di 144 Hz. Jadi kalau mau pakai pensilnya, kalau bisa diatur di bawah itu refresh rate-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil benchmark-nya. Nah, berhubung di sini nggak ada settingan performanya di menu baterainya, jadi kita langsung tes benchmark apa adanya aja. Untuk Antutu 10, kita dapat 989 ribuan. Untuk Geekbench 6, single core-nya di 1546 dan multicore di 4062. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1, graphics core-nya di 12898. 3D Mark Wildlife Stress Test, base core-nya di 5787. Lowest score-nya 5679, jadi stability-nya di 98,1%. Untuk GFX Bench, Manhattan 3.1, 1080p off-screen, dia dapat 124 fps. Untuk Carchess 1080p off-screen, dia dapat 74 fps. Oke, tadi itu benchmark-nya, sekarang kita lanjut ke pengujian gamingnya. Di pengujian gaming kali ini kita set refresh rate langsung ke 144 Hz ya, biar performanya langsung mentok. Untuk Subway Surfer, refresh rate-nya ternyata otomatis turun ke 120 Hz. Jadi hasilnya gamenya bisa jalan mulus di 120 fps. Untuk Real Racing 3, refresh rate-nya tidak turun saat masuk game nih. Jadi game berjalan cukup lancar di 123 sampai 124 fps selama pengujian. Belum 144 tapi untuk frame rate segini mah udah mulus banget. Nggak gitu beda, harus di 20 fps itu mah. Kita lanjut ke Mobile Legends. Kita udah coba mainkan dengan satu match. Setting grafiknya bisa terbuka sampai ultra dengan frame rate di ultra juga. Ini artinya bisa terbuka sampai 120 fps. Hasilnya gimana? Jadi gini, di 3 menit awal, game berjalan di sekitar 105 sampai 120 fps. Setelah itu ternyata frame rate-nya bisa turun di sekitar 85 sampai 100 fps. Tapi dengan frame rate segini mah hitungannya masih mulus-mulus aja.
Kalau kita nggak pantengin angka frame rate mah, itu hitungannya masih mulus. Lanjut ke PUBG Mobile. Kita coba mainkan satu match juga dengan setting grafis maksimal yang terbuka bisa sampai Ultra HD. Untuk frame rate-nya bisa sampai Ultra. Jadi kalau grafisnya maksimal, frame rate-nya 40 fps. Tapi kalau kita setting grafis di smooth, frame rate-nya itu bisa sampai Extreme Plus, yang artinya bisa sampai 90 fps. Karena ini game kompetitif, game shooter ya terutama ya, ini lebih enak di 90 fps. Jadi kami coba di sini, hasilnya frame rate cukup stabil di 90 fps. Jadi gamenya udah lancar banget lah. Kami nggak mengalami penurunan di sini. Untuk gyro aiming, sayangnya belum bisa karena tablet ini nggak punya sensor gyroscope. Tapi untuk tablet sebesar ini, ya wajar lah nggak ada gyroscope. Mau diangkat tabletnya goyang-goyang begini. Kurang pas ya rasanya. Jadi nggak masalah harusnya. Untuk Genshin Impact, kita uji selama 30 menit seperti biasa dengan setting highest 60. Hasilnya gimana? Di 3 menit awal, frame rate mulus di 60 fps. Setelah itu, game berjalan di kisaran 40-55 fps hingga pengujian selesai. Dengan frame rate seperti ini, game sudah termasuk nyaman dimainkan, bahkan dengan setting grafis tertinggi. Untuk suhu permukaannya gimana? Nah, di sisi bagian belakang kita dapat itu di 39 derajat Celcius paling panasnya, dan untuk layar itu di 38 derajat Celcius. Untuk suhunya sendiri dominan di area atas bodi, tepatnya di dekat modul kamera selfie. Jadi dengan suhu seperti ini, enaknya tuh tangan kita pas megang tabletnya nggak ngerasain panasnya kok. Jadi kelihatan ya, ternyata frame rate-nya tinggi, suhunya nggak terlalu tinggi juga, bahkan cenderung adem. Jadi triple 8 di sini hasilnya oke. Nggak seperti kata-kata netizen yang katanya, wah performanya pasti jelek, suhunya pasti panas. Ternyata di sini beres. Tapi perlu diingat juga, ini kan Snapdragon triple 8-nya dipasang di tablet, bukan di smartphone. Malah mungkin SoC ini cocoknya di sini kali ya, malah kelihatan bersinar deh di sini. Untuk rankingnya sendiri dengan performa seperti ini, ranking Genshin Impact-nya cocok untuk dapat ranking A+. Karena frame rate-nya tinggi dan udah lumayan stabil juga. Kita lanjut ke game berikutnya yaitu Wuthering Waves. Dengan setting quality 60 fps, kita coba mainkan saat jalan-jalan, ternyata frame rate-nya rata-rata dari 51 fps, sesekali bisa drop di bawah 30 fps. Saat battle intense, rata-rata frame rate berada di 44 fps. Bisa sisi sekali drop di 30 fps, tapi overall sudah terhitung nyaman dimainkan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Nah, untuk pengujian kameranya, kali ini nggak sama saya. Jadi kita udah kedatangan 3 reviewer baru jagat nih, yang masih dalam proses training. Jadi silakan sekalian kenalan dengan anak-anak baru yang ini. Perkenalkan, saya Robin Syah dan ini adalah contoh kualitas perekaman video kamera utama dari Infinix Expert GT. Seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh perekaman ketika menggunakan pencahayaan studio. Sekarang kita coba kalau pakai pencahayaan di ruangan biasa. Dan ini adalah contoh perekaman video ketika menggunakan pencahayaan di ruangan biasa. Jadi gimana nih? Kualitas videonya masih kelihatan bagus atau enggak? Terus gimana dengan frame rate-nya? Masih aman kah? Atau terjadi patah-patah? Atau kelihatan mulus-mulus aja? Halo teman-teman, nama aku Zaki Alwan. Ini hasil perekaman video dari kamera selfie Infinix Expert GT resolusi Full HD dengan kondisi lighting studio. Menurut kalian bagaimana kualitas audio dan visualnya? Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan pencahayaan ruangan biasa. Menurut kalian gimana? Apakah gambarnya masih tetap bagus? Atau ada penurunan frame rate? Sekarang kita coba tablet ini untuk meeting online seperti di Google Meet. Halo teman-teman, nama saya Hasfi. Untuk Google Meet ini kita akan coba menggunakan fitur seperti background blur dan juga virtual background yang tersedia di Google Meet. Di sini juga kita akan coba menggunakan filter bawaan dari Google Meet, contohnya seperti ini. Ya, jadi itu tadi contoh dari perekaman video Infinix Expert GT. Nah, untuk harapan kami sih, untuk kameranya diperbanyak lagi fiturnya mungkin ya, karena si UI kamera dari Expert GT ini terlihatnya masih terlalu simple. Mungkin hanya ada mode Pro Mode saja, selebihnya itu fitur kameranya basic sekali. Jadi mungkin ini bisa ditambahkan oleh Infinix di update software mungkin ya. Ya, dan mengingat karena tablet ini menggunakan SoC Snapdragon 888, harusnya diharapkan ya, kita berharap untuk kualitas perekaman video ini udah bisa menggunakan Full HD 60 fps. Dari kesimpulannya, tablet ini masih cocok untuk kalian yang emang mau pakai tablet ini untuk sekedar kebutuhan video conference seperti di Google Meet atau di Zoom Meeting. Kualitas videonya juga cukup baik di kondisi ruangan dengan pencahayaan yang cukup, dengan kualitas audio yang juga mencukupi. Sekian dari kami, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi itu kameranya, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk pengujian yang pertama, kita pakai YouTube offline video playback 1080p. Dan hasilnya baterai bisa habis dalam waktu 16 jam 1 menit. Dengan catatan, saat memutar video playback,
yang biasa kami pakai, entah kenapa refresh rate layarnya tuh terkunci di 144 Hz, meski sudah kami atur di 60 Hz. Ini sepertinya ada bug software aja di sini. Nah, berikutnya untuk streaming YouTube, baterai berkurang 3% dalam 30 menit. Untuk TikTok, baterai berkurang 3% dalam 30 menit. Untuk Genshin Impact, baterai berkurang 12% dalam 30 menit. Jadi untuk kemampuan baterainya, menurut kami ini tergolong normal untuk ukuran layar dan performa yang diberikan. Tapi mengingat ini pakai Snapdragon 888 yang katanya terkenal boros, menurut kami di sini hasilnya jadi normal. Untuk charging gimana? Dari 1 sampai 50% kita dapat 50 menit, dari 1 sampai 100% kita dapat 2 jam 20 menit. Untuk pengisian dari 1 ke 50% tergolong cukup cepat ya. Tapi untuk charging sampai penuh membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini tergolong wajar sih untuk baterai 10.000 mAh dan chargingnya juga 33 watt. Nah, untuk pengujian lain-lain gimana? Netflix sudah mendukung Wi-Fi L1. Jadi bisa streaming Full HD di tablet ini. Namun memang belum support HDR. Untuk YouTube bisa streaming sampai 4K 60 fps dan bisa HDR di sini. Untuk Wi-Fi sharing, sayangnya masih belum bisa di sini nih. Saat kami coba nyalakan Wi-Fi hotspot, koneksi Wi-Fi langsung terputus. Jadi bisa dibilang tablet ini belum bisa Wi-Fi sharing. Nah, untuk haptic feedback gimana? Sayangnya di sini belum ada ya, tapi berhubung ini tablet, belum ada haptic feedback merupakan hal yang wajar di sini. Dari segi harga, Infinix Expert GT ini dipasarkan dengan harga 6.199.000. Dan seperti yang kita bilang di awal, 6 juta ini sudah termasuk dengan Expert GT keyboard dan juga stylusnya. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tablet ini support Wi-Fi only, jadi tidak ada dukungan selulernya. Kemudian tidak ada slot untuk micro SD, lalu refresh rate layarnya kurang normal di beberapa skenario penggunaan. Saat di home screen juga tidak turun ke 60 Hz di sini. Jadi semoga ada update untuk mengatasi hal ini. Lalu untuk OS-nya sendiri, dia start dari Android 14 dan belum ada kejelasan mengenai software update sampai saat ini. Nah, sayangnya di sini juga tidak ada sistem keamanan biometrik ya. Keamanannya masih yang standar aja. Untuk poin menariknya, di sini paket penjualannya lengkap. Sudah termasuk keyboard case, protective case, bahkan stylus pen. Lalu bodi terasa solid dan kokoh saat dipegang. Bodinya tergolong tipis untuk sebuah tablet 13 inci. Kualitas speakernya sangat baik di kelas harganya, bassnya juga sampai terasa di sini. Layarnya besar dengan resolusi tinggi, cocok untuk entertainment, refresh rate-nya up to 144 Hz. Ini bikin scrolling di layar ini terasa sangat mulus. Lalu spesifikasi yang dipakai sudah terasa kelas atas untuk harganya, dipakai gaming juga udah mantep, beberapa game bahkan bisa berjalan di 120 fps. Dan mengingat ini Snapdragon 888, nggak panas tuh di sini, nggak overheat tuh. Mantap. Lalu feel mengetik di keyboard terasa nyaman dengan keystroke yang tergolong dalam. Keyboard ini juga punya touchpad bawaan, dan pengalaman menggambar menggunakan X Pencil cukup nyaman berkat dukungan pressure levelnya. Lalu yang kami kaget ternyata USB-C-nya bisa display out. Jarang-jarang nih ada yang seperti ini. Oke, jadi pada akhirnya Infinix bisa dibilang berhasil meracik tablet 6 jutaan dengan spesifikasi yang menarik. Expert GT ini menghadirkan layar besar, performa kenceng, serta hadirnya aksesoris seperti Expert GT Keyboard dan X Pencil. Ini bisa membuat tablet ini jadi alat produktivitas yang mumpuni. Kami merasa apa yang ditawarkan tablet ini membuatnya cocok untuk berbagai kebutuhan, seperti gaming, menikmati konten, bahkan produktivitas ringan juga bisa di sini. Mau pakai tablet ini untuk kerja seperti ngetik-ngetik atau menggambar ya bisa lah. Jadi Infinix Expert GT ini bisa jadi pilihan menarik bagi kalian yang cari tablet berperforma tinggi di harga 6 jutaan. Saya Chris, jaga TV. Bye-bye.